Percaya nggak percaya, namun hal ini terjadi. Orang tua kita dahulu selalu menasihati kepada para anaknya yang menggendong bayi di malam hari. Diharuskan menutup kepala bayi tersebut dengan kain sambil mengucapkan anak lutung, anak lutung. Hal ini dimaksudkan agar supaya bayi tersebut tidak diganggu makhluk halus karena mereka mengira bahwa bayi tersebut memang anak lutung. Kejadiannya kira-kira tahun 2001-an, di mana ketika itu Bayu bersama istri dan anaknya mau pulang kampung alias mudik lebaran ke Bandung ikut mobil pamannya. Maklum, Bayu dan istrinya adalah kaum perantau. Bapak Bayu asli Sukabumi, sementara ibunya asli Cianjur. Sementara Sutini, istri Bayu, asli Bandung. Mereka merantau ke Karawang karena alasan tempat bekerja, di mana tempat kerja Bayu adalah di Karawang. Umumnya, kaum perantau apabila menjelang Lebaran, maka rasa rindu untuk berkumpul bersilaturahmi dengan orang tua dan sanak saudara sangat begitu terasa. Sama halnya dengan keadaan Bayu pada saat itu, di mana tetangga kanan kiri sudah pergi pulang kampung. Yang tinggal hanya beberapa keluarga saja yang memang asli kelahiran setempat. Hingga menjelang hari-hari terakhir bulan Ramadan, kampung terasa sepi. Jamaah sholat tarawih pun mulai berkurang. 2 hari menjelang Lebaran tiba, Bayu dan Sutini masih di rumah, yaitu di Karawang. Mereka ragu untuk mudik karena saat itu mereka punya bayi yang masih kecil. Kebayangkan betapa repotnya bepergian sambil membawa bayi, di mana situasi menjelang Lebaran penumpang bus antar kota antar provinsi begitu berjubel berdesak-desakan. Maklum saja, saat itu mereka adalah rumah tangga baru yang masih dalam proses perjuangan menuju kemapanan rumah tangga, di mana segalanya masih serba kekurangan dan keterbatasan. Jangankan punya mobil, motor saja mereka tidak punya. Semuanya serba memprihatinkan. Namun berkat keyakinannya dan keikhlasannya menerima takdir sambil terus berusaha bekerja, akhirnya mereka tetap sabar dan bertahan menjalankan bahtera rumah tangga apa adanya. Mereka yakin suatu saat nasib akan berubah. Laksana roda pedati, tidak selamanya selalu di bawah. Dalam berusaha, Bayu selalu teringat tausiah Pak Ustadz di pengajian rutin tiap malam minggu, bahwa Allah melarang orang beriman berputus asa dari rahmat-Nya, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir. Sebagai firman Allah dalam ujung ayat 87 surat Yusuf. Selain itu, mereka juga berpikiran bahwa di luar sana masih banyak lagi yang lebih menderita daripada mereka. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini jika Lebaran tahun ini tidak bisa berkumpul bersilaturahmi di rumahmu. Demi keselamatan cucumu, gumam Bayu dalam hati. Kadangkala Bayu merasa rendah diri apabila melihat keluarga lainnya. Mereka begitu nyaman pulang kampung sambil membawa mobil pribadinya masing-masing. Bayu pun membayangkan mungkinkah hal itu akan terjadi pada dirinya, di mana dia akan merasakan nikmatnya berkendara sendiri, membawa serta keluarganya tanpa harus bersusah payah, berebutan dan berjejalan dengan penumpang lain di atas bis umum. Saat itu Bayu hanya bisa menghayal. Tintin. Terdengar suara klakson mobil di depan rumah Bayu. Sebenarnya bukan rumah Bayu, tapi rumah milik pamannya. Bayu dan keluarganya untuk sementara waktu tinggal di rumah pamannya.
Mendengar suara klakson, bergegas Bayu dan Sutini membuka pintu dan melihat siapa gerangan yang datang. Ternyata sang paman yang datang. "Ini belum mudik?" tanya paman. "Belum paman, barangkali nggak mudik lebaran tahun ini sih, karena repot di jalannya," jawab Sutini. "Ayo ikut paman aja. Kebetulan paman sekarang juga mau ke Garut, mobil juga kosong," ajak sang paman. Sesaat itu Bayu dan Sutini saling berpandangan. Mereka ragu untuk mengambil keputusan, apa mudik atau enggak. Atau apakah ini jalan keluar yang ditawarkan Tuhan agar mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarganya. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mudik tahun ini. "Makasih banyak sebelumnya. Tunggu sebentar ya, saya mau berkemas dulu," jawab Bayu dengan senang hati. "Iya, saya tunggu," jawab paman. Akhirnya Bayu dan Sutini berkemas mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi mudik ke kampung halamannya. Di antaranya peralatan bayi seperti popok, pampers, kain panel, dan lain-lain. Selepas asar, mereka berangkat ke Bandung. Jalan yang dilalui tidak melalui jalan tol, tetapi jalan raya, yaitu melalui Walahar, Curug, terus tembus ke Maracang, Purwakarta. Katanya sih biar santai di perjalanan. Bayu dan Sutini hanya bisa mengikuti saja. Maklum, cuma nebeng, ikut saja kemana yang membawa. Sebenarnya kalau lewat jalan tol, waktu tempuh bisa lebih cepat. Paling lama 2 jam, tapi kalau lewat jalan biasa, bisa-bisa 5 jam baru sampai di Bandung. Bisa-bisa jam 10-an malam baru sampai di Bandung, pikir Bayu. Dugaan Bayu benar, tepat pukul 6 sore atau saatnya sholat maghrib, perjalanan baru sampai di perkebunan teh Panglejar. Segera saja mobil Kijang Super itu yang ditumpangi Bayu sekeluarga menepi dan memasuki halaman parkir Masjid Panglejar. Suasana agak remang-remang, ditambah lagi gerimis yang turun rintik-rintik. Mereka semua turun dari mobil dan memburu masjid untuk menunaikan sholat maghrib, kecuali Sutini yang saat itu memang sedang kedatangan tamu bulanan. Sambil menggendong bayinya, Sutini berteduh di bawah pohon beringin yang lebat, menghindari gerimis tipis. Pohon beringin itu terlihat lebat, besar, dan menghitam karena gelapnya malam. Namun ada sedikit berkas cahaya yang sampai menembus sela-sela ranting dan dedaunan. Sementara akar hawanya menjuntai panjang dan lebat laksana rambut terurai. Di sanalah Sutini dan bayinya terlindung dari gerimis yang terus mengguyur. Setelah menunaikan sholat maghrib, dilanjutkan dengan makan berbuka puasa dengan nasi timbel yang memang mereka bawa dari rumah. Setelah selesai sholat maghrib dan makan berbuka puasa, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi, di mana mobil terasa berat lajunya. "Pak Haji, kenapa ya mobil kok terasa berat banget? Apa sudah diservis?" tanya sang sopir kepada paman. "Masa sih? Kan sebelum mudik kemarin sudah diservis di bengkel," jawab sang paman. "Barangkali banyak kurang angin," kata Bayu memberikan sangkaannya. "Iya kali ya, banyak kempes," kata sang paman lagi. Akhirnya mobil menepi dan sang sopir turun untuk memeriksa ban. Namun tidak lama sang sopir pun naik kembali ke mobil. "Gimana bannya, Jang?"
Tanya sang paman kepada sang supir. Bannya bagus, Mang, jawab sang supir. Akhirnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Selain terasa berat, ada hal lain yang terasa aneh, di mana mereka merasa ada penumpang di bangku baris belakang. Padahal bangku belakang kosong. Sesekali Sutini maupun Bayu menengok ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya remang-remang terlihat tumpukan tas. Bayu dan Sutini merasa ada aliran udara yang berhembus dari arah bangku belakang. Terasa dingin dan membuat bulu kuduk merinding. Tidak berapa lama sang bayi pun terbangun dan mulai rewel nggak mau diam, seperti merasakan sesuatu yang tidak enak. Sutini sudah berusaha menenangkannya dengan memberikan puting susunya ke mulut bayi tersebut, namun ditolaknya. Sepanjang jalan terus merengek dan menangis seperti tidak tenang. Hal ini membuat Sutini dan Bayu merasa tidak enak hati, telah mengganggu kenyamanan perjalanan sang paman. Cup sayang, sebentar lagi sampai, jangan menangis terus sayang. Sutini mencoba menenangkan bayinya. Barangkali kegerahan, sangka sang paman. Sutini mencoba mengipas-ngipas bayinya, tapi tetap saja sang bayi terus menangis, bahkan semakin keras. Namun ketika disusui lagi, akhirnya bayi itu berhenti menangis. Sutini merasa bayi tersebut menghisap putihnya dengan kuat, tidak seperti biasanya. Setelah menyusu, akhirnya sang bayi pun tertidur pulas dan mereka semua pun merasa tenang. Mungkin lapar, kata sang paman. Iya, barangkali lapar, tambah sang baby menguatkan. Tepat seperti dugaan Bayu, pukul 10 malam mereka baru sampai di Bandung. Sang paman terlebih dahulu mengantarkan Bayu dan Sutini ke rumah mertua Bayu. Sang paman tidak lama di rumah mertua Bayu, hanya sedikit berbasa-basi karena masih harus melanjutkan perjalanan ke Garut. Akhirnya, rombongan paman Bayu meninggalkan rumah mertua Bayu menuju Garut. Di perjalanan menuju Garut, sang supir merasakan perbedaan kondisi mobil. Sekarang mobil terasa ringan di bawahnya dan suasana terang dan hangat melingkupi mobil tersebut. Mang, mobil ini sekarang terasa ringan, nggak kayak tadi, kata sang sopir. Ya iyalah, kan penumpangnya sudah berkurang, jawab paman. Berbeda dengan suasana rumah mertua Bayu. Sejak kedatangan Bayu, suasana rumah mendadak mencekam. Ketika semua memasuki ruangan, terasa seperti ada yang mengikuti dari belakang yang ikut masuk ke dalam rumah. Dan tiba-tiba pintu ruang tamu tertutup dengan sendirinya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan alias kedatangan tamu tak diundang. Bayu memeriksa pintu ruang tamu dan ternyata tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya tertiup angin, gumam Bayu dalam hati. Akhirnya mereka pun berkumpul di ruang tengah. Tampak Sutini masih menggendong bayinya yang masih terlelap tidur. Mana cucu nenek? Nenek pengen gendong, kata ibu mertua Bayu sambil melihat ke arah Sutini. Lagi tidur mah, sepanjang jalan tadi merengek terus nggak tahu kenapa, jawab Sutini. Kasihan cucu nenek, kenapa nangis terus? Sini nenek gendong, kata ibu mertua Bayu sambil menimang-nimang cucunya yang masih terlelap tidur.
Tadinya, kami tidak berniat mudik, Pak. Takut si Ujang kenapa-kenapa di jalan. Maklum musim mudik begini kan bus penuh terus. Tapi untung aja ada Paman Soleh yang mengajak kami dan mengantarkan ke sini, kata Bayu membuka percakapan. Ya syukur atuh kalau begitu. Jalan rejeki mah dari mana aja atuh datangnya. Kasian si Ambu nggak ada yang bantu bikin ketupat. Kalau kalian nggak mudik, Bapak doakan mudah-mudahan kelak nak Bayu bisa seperti Paman Soleh. Sabar aja, nanti juga kalau udah saatnya tiba pasti kesampaian. Balas sang mertua memberi semangat kepada Bayu. Amin, jawab Bayu. Dulu Bapak juga sama seperti nak Bayu, merayap dari nol, kata Bapak mertua Bayu menambahkan. Barangkali nak Bayu mau makan, silakan makan dulu. Bapak udah makan, si Ambu udah menyiapkan, tawar Bapak mertua Bayu. Iya makan dulu, kalian pasti lapar habis perjalanan jauh. Ini, temenin Bayu makan, kata ibu mertua Bayu. Akhirnya mereka berdua makan malam sementara sang bayi ditidurkan di kamar sendirian. Tepat tengah malam sang bayi terbangun. Mulanya hanya merengek, namun semakin lama semakin keras tangisannya. Sutini dan Bayu sampai kewalahan menenangkannya. Tangisannya melebihi tangisan ketika di perjalanan. Sutini berusaha menggendong dan menimang-nimang, namun tetap tidak mereda tangisannya. Mata bayi terlihat melotot ke atas langit-langit kamar seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Melihat hal tersebut, Bayu dan Sutini pun menjadi turut merinding bulu kuduknya. Suara tangisan dan gaduh di kamar Bayu membangunkan bapak dan ibu mertua. Mereka mendatangi kamar dan melihat kondisi sang bayi. Setelah mengetahui kondisi bayi yang sebenarnya, akhirnya bapak mertua Bayu memanggil Bayu. Nampaknya ada sesuatu yang mengganggu bayimu, kata bapak mertua. Iya, saya juga merasakan seperti itu, Pak. Semenjak meninggalkan pohon beringin di halaman Masjid Kebun Teh, balas Bayu. Nak Bayu, hafal ayat kursi kan? Tanya bapak mertua. Hafal Pak, sedikit-sedikit, jawab Bayu. Bu, tolong ambil air semangkuk dan kasih garam, pinta bapak mertua kepada ibu mertua. Ibu mertua segera ke dapur memenuhi permintaan bapak mertua. Nak Bayu, sekarang ayo kita sama-sama membaca ayat kursi, ajak ayah mertua. Akhirnya mereka berdua ditambah ibu mertua membacakan ayat kursi bersama-sama sebanyak 7 kali. Setelah itu bapak mertua mempercikkan air garam tersebut ke setiap sudut ruangan kamar. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sungguh ajaib. Sang bayi berhenti menangis. Matanya tidak lagi melotot. Bahkan sekarang dia melihat ke arah Sutini, ibunya, dengan senyum polosnya. Sutini segera memberikan puting susunya untuk dihisap sang bayi, dan sang bayi pun menghisapnya dengan penuh semangat. Alhamdulillah, akhirnya tenang juga anakmu nak Bayu, kata bapak mertua. Iya Pak, jawab Bayu. Makanya, lain kali kalau bawa bayi malam-malam, jangan lupa bilang anak lutung, kata ibu mertua menambahkan. Sejak saat itu, Bayu baru meyakini bahwa ayat kursi jika dibacakan dengan penuh keyakinan, maka fadilahnya dapat menjaga kita dari gangguan makhluk halus.